Ya pemirsa, masih kembali lagi bersama kami di Anyes Prime dan kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di sambungan telepon interaktif. Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda tentang kasus yang kami bahas pada malam hari ini, menelisik kasus Rizik Syihab di nomor telepon 021 392 7456, 021 392 7456. Saya juga masih tersambung dengan Mas Adi Syafrani, pakar hukum dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Mas Andi, kalau ternyata kita berandai-andai, ternyata panggilan atau pemanggilan paksa yang dilakukan oleh polisi hari ini tidak mendapatkan respon yang positif dari Habib Rizik. Apa yang selanjutnya bisa dilakukan oleh polisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Mas Andi? Ya, kita tahu berdasarkan KUHP itu Hmm. dijelaskan di pasal 224 kalau tidak salah, bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi maupun ahli gitu ya menurut undang-undang dan tidak memenuhi kewajibannya, dia terancam pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Artinya tindakan penolakan seorang saksi atau ahli yang dipanggil secara patut itu berkonsekuensi terhadap hukum pidana. Artinya Nah, akan menimbulkan potensi kasus hukum yang baru seperti itu. iya, jadi akan muncul kasus yang baru yaitu pidana penolakan terhadap saksi. Sama seperti misalnya kalau kita dengar kasus yang sedang berkembang saat ini seperti kasus Miriam misalnya di KPK itu kan ada tuduhan yang disampaikan kepada Miriam yaitu tindakan menghalang-halangi tindakan penyidikan. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itulah gitu. Tapi kalau di dalam undang-undang KPK itu eksplisit disebutkan pasalnya seperti itu dan ancaman hukumannya lumayan tinggi, sedangkan di KUHP ini ancaman hukumannya hanya paling lama 9 bulan. Baik, agar kasus ini tidak meluas, bukankah selayaknya atau sebaiknya orang-orang atau yang menjadi kuasa hukum Habib Rizik yang berada di Jakarta bisa langsung datang ke Polda, menjawab ataupun menjelaskan di mana posisi kliennya berada dan juga bisa menjelaskan kapan kepastian yang bersangkutan akan kembali ke Habib Rizik Syihab? Harusnya begitu, karena kan penolakan itu harus dengan alasan yang patut dan wajar. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti alasan yang disampaikan oleh Habib Rizik melalui kuasa hukumnya itu bisa dinilai patut dan wajar, bahwa dia tidak bisa menghadiri panggilan-panggilan ini gitu ya. Kalau dianggap ini ada sesuatu yang tidak patut dan tidak wajar, maka tentu ini akan berkonsekuensi terhadap tindakan hukum pidana tadi. Dan bukan hanya Rizik Syihab aja, tapi kepolisian tentu bisa mengembangkan terhadap pihak-pihak yang diduga ikut serta dalam proses ini. Gitu. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Kita berharap agar posisi kasus ini tetap fokus pada kasus utamanya sehingga tidak muncul kasus-kasus yang lain yang sebenarnya itu adalah ekses dari proses kasus ini. Baik, Mas Said, kalau kita melihat kasus Habib Rizik ini, apakah ini juga harusnya menjadi momentum agar pilkada sudah lewat kalau kita berbicara soal pilkada. Artinya hukum kita serahkan pada porsinya. Hukum adalah panglima di negeri ini, semua orang harus tunduk pada hukum siapapun itu. Artinya ini bisa jadi momentum sebenarnya untuk bisa ke depannya Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ya, memang kalau kita bicara kasus Habib Rizik gitu, terus kemudian kita bicara lagi ada kasus Pak Ahok gitu. Ini seperti saya katakan di awal, saling mempunyai hubungan gitu ya, secara politik gitu. Misalnya kasus yang terjadi pada Pak Ahok itu dimulai dengan aksi-aksi ya, direspon dengan aksi-aksi yang salah satu dipimpin oleh Habib Rizik gitu. Terus kemudian kalau kita lihat sekarang tadi barusan di tayangan ada hari ini aksi di Mabes Polri gitu atau di Polda, saya lihat tadi ada yang meminta Habib Rizik diproses itu dari orang yang cirinya itu seperti pendukung Pak Ahok gitu ya, dengan bajunya tadi kita lihat yang digunakan gitu. Ini jadi seperti ada semacam tuntutan untuk perlakuan hukum yang sama gitu. Kalau Pak Ahok sudah dihukum, lantas kemudian sekarang kalau Habib juga melakukan pelanggaran hukum, maka oleh kelompok ini juga dianggap perlu diproses secara hukum. Dan ini gitu. juga menjadi sebuah gejala yang sangat menakutkan karena kalau misalnya dua-duanya harus dihukum, belum tentu yang dihukum itu juga bersalah kan? Seperti Iya, itu kan? betul. Karena kasus-kasusnya pun berbeda, satu sama lain berbeda. Berbeda, kalau Pak Ahok kan jelas sudah ada putusannya, walaupun belum ingkrah, tapi sudah ada putusan pengadilan. Kalau kasus Habib Rizik ini kan memang baru permulaan kan, ini Pak Habib dipanggil kan sebagai saksi, bukan sebagai tersangka gitu. Masih ada proses yang sangat panjang gitu ya, untuk sampai berujung kepada apakah kasusnya bisa naik ke kejaksaan atau tidak, itu juga kan masih harus dibuktikan nanti ya. Tapi yang pasti sebetulnya di balik
kasus-kasus yang terjadi, kasus Habib Rizik hari ini, kasus Ahok dan sebagainya, kita memang punya problem sebetulnya. Bangsa ini sedang menghadapi satu problem yang bukan problem kecil, problem serius menurut saya, di mana kelompok-kelompok masyarakat dengan tokoh-tokoh anutannya masing-masing gitu. Ada Habib Rizik yang punya pengikut, ada Pak Ahok yang punya pengikut, dan seterusnya itu menurut saya juga tidak boleh dianggap hal yang sepele ya. Ini kita masuk di tahun politik 2017 ini. Proses pendaftaran partai politik untuk 2019 sudah dimulai tahun ini. 2018 kita masuk pilkada serentak. 2019 puncaknya. Nah, kalau ini kemudian tidak dicarikan satu solusi yang komprehensif ya, saya nggak bicara barter kasus tidak, tapi ada semacam upaya untuk yang sifatnya rekonsiliatif lah, kira-kira begitu dari segenap elemen bangsa, para negarawan gitu, para tokoh-tokoh masyarakat, untuk supaya suasana ini sampai ke 2019 tidak semakin tegang, tidak semakin membuat masyarakat ketakutan, kira-kira begitu, yang pada gilirannya akan membuat demokrasi kita bisa lumpuh di tengah jalan. Baik. Kita akan menerima telepon dulu dari Pak Pasaribu, penelpon dari Tangerang, Banten. Selamat malam Pak Pasaribu. Halo Pak Pasaribu. Iya, selamat malam Pak. Selamat malam. Pasaribu. Halo Pak Pasaribu, selamat malam. Silakan Pak. Iya. Saya melihat dari topik pembicaraan di News TV bahwa jikalau keadilan secara undang-undang itu ditegakkan di negara kesatuan Republik ini, maka jangan dibuat pengecualian. Karena masyarakat menonton semua apa yang ada di media dan yang sudah nyata-nyata, perilaku-perilaku khususnya yang sudah dikenal selama ini bernama Habib Rizik. Penistaan kepada Pancasila, NKRI, bahkan banyak hal tentang hubungan-hubungan sosial yang mengakibatkan antara satu dengan yang lain itu muncul sebuah kecurigaan-kecurigaan. Nah, oleh sebab itu tidak perlu ditunda, semua harus dikerahkan hukum peraturan yang sudah ada di negara ini. Jikalau sudah ditetapkan bahwa harus dipanggil, saya berpikir polisi punya kekuatan. Orang-orang korupsi saja di luar jikalau sudah tahu bahwa mereka bisa ditetapkan sebagai tersangka atau barangkali sudah kena sesuai dengan aturan hukum, maka Habib Rizik pun tidak terkecuali. Jangan sampai ditunggu beberapa hari, beberapa bulan, seperti yang dikatakan oleh pengacaranya tadi. Harapan saya ini harus diperhatikan oleh pemerintah, khususnya para aparat polisi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pasaribu, penelpon dari Tangerang, Banten. Saya ke Mas Ramses. Mas Ramses tadi Pak Said sempat menyinggung soal adanya barter kasus. Bagi segelintir orang, ini dianggap sebagai kasus barter kasus. Apakah Anda juga melihat ada arah atau potensi ke arah sana? Ya, saya kira bisa saja terjadi persepsi publik seperti itu ya. Bisa Sekali saja, lagi ini persepsi bukan fakta kan? Iya, bisa saja ini persepsi gitu. Jadi ini bukan fakta ya, tetapi persepsi publik itu bisa saja gitu bahwa terjadi barter kasus, misalnya bahwa Ahok sudah dipenjarakan ya, sudah ada putusan hukum tetapnya, lalu Habib Rizik juga harus diproses. Tetapi yang perlu kita lihat akhirnya persepsi itu harusnya mengapa persepsi itu bisa muncul? Bukankah seharusnya ketika hukum ini berada di tengah, tidak memihak ke pihak manapun, siapa yang salah harus dihukum, tidak muncullah persepsi seperti itu? Ya, artinya saya kira publik punya persepsi sendiri gitu ya terhadap melihat persoalan seperti ini gitu, bahwa ini yang mungkin ada upaya barter kasus seperti itu. Tapi yang perlu kita ingat bahwa begini, selama ini proses pemeriksaan terhadap Habib Rizik sendiri itu sangat kooperatif gitu ya. Saya kira Habib Rizik sendiri adalah seorang imam besar ya. Nah, ada persepsi positif selama ini di tengah masyarakat bahwa dia atau beliau kooperatif terhadap pemeriksaan. Nah, jangan sampai persepsi positif ini yang ada di masyarakat Indonesia yang terjadi selama ini justru rusak karena beliau tidak datang pada saat pemanggilan sekarang ini. Nah, saya kira ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum begitu. Jadi persepsi positif publik selama ini yang terjadi ya harus dipertanggungjawabkan pada saat ini sehingga tidak menimbulkan persepsi buruk di tengah masyarakat Indonesia. Baik. Itu yang kita harapkan gitu. Saya kembali ke Mas Andi. Mas Andi, bagaimana seharusnya hukum bisa menjawab untuk mengantisipasi atau mementahkan tudingan bahwa kasus Habib Rizik ini sebagai bentuk barter kasus seperti itu, Mas Andi? Kalau seperti itu saya kira dengan gampang saja proses ini kan berjalan
dengan prinsip-prinsip dan mekanisme yang ada. Ada tahapan penyelidikan, ada tahapan penyidikan. Kalau polisi saya kira dengan memproses ini sesuai dengan mekanisme hukum yang ada itu akan dengan sendirinya terbantah. Karena apa? Karena kewajiban polisi adalah melakukan penyidikan, di mana dalam penyidikan itu ditemukan tersangka dan alat buktinya. Dan kemudian setelah itu dilimpahkan ke kejaksaan. Saya kira nanti proses pembuktian itu ada di pengadilan. Apakah ini dinyatakan bersalah atau tidak. Nah, dengan majunya tahapan seperti ini dan disesuaikan dengan aturan hukum yang ada, saya kira tudingan terhadap entah itu politisasi atau barter kasus itu dengan sendirinya bisa termentahkan. Nah, kembali ke Habib Rizik Syihab, saya kira kehadiran Habib Rizik dalam menyampaikan keterangannya sebagai saksi nanti ini adalah bagian yang harus dijalani dalam rangka untuk menepis tudingan-tudingan seperti itu gitu. Sehingga kalau misalnya Habib Rizik merasa tidak ada salah dalam kasus ini gitu ya, pertanyaannya kenapa kemudian tidak hadir dan takut untuk diproses. Nah, kalau beliau hadir, saya kira proses ini akan berjalan dengan semestinya gitu. Baik, saya akan menerima telepon dulu dari Pak Edo, pemirsa iNews TV yang menonton acara ini langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat malam Pak Edo. Selamat malam Pak Edo. Terputus penelpon kami dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Mas Said, kalau kita berbicara soal tadi Anda sudah menyinggung soal bagaimana kentalnya atau terpecahnya saat ini kondisi bangsa ini terkait dengan pilihan politik, dan supaya ini tidak terus berlanjut sampai puncak ini 2019, Indonesia tetap aman, tentram, damai, apapun pilihan politiknya yang harus dihormati satu sama lain, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, sebetulnya sebelum ke situ sedikit Mas Aryo, ini memang ada sebagian, kalau saya merespon tadi Bung Ramses soal persepsi publik tadi ya, memang ada perbedaan. Misalnya begini, kalau misalnya kasus Habib Rizik ini kan masih ditangani di level kepolisian. Secara institusi kepolisian itu berada di bawah presiden, kejaksaan di bawah presiden. Tetapi begitu masuk ranahnya yang murni judicial gitu ya, di kekuasaan yudikatif di peradilan gitu, saya kira sudah akan berbeda. Jadi misalnya kayak kasus Pak Ahok gitu, karena sudah diputusnya oleh pengadilan, kan tidak ada intervensi pemerintah di situ. Apalagi belakangan disebut-sebutkan Pak Ahok mendapat dukungan dari sejumlah elit gitu. Tetapi kalau di kasus Pak Habib Rizik ini, di kasus Habib ini baru di level kepolisian. Jadi memang ada sebagian yang menyatakan, masyarakat yang menyatakan bahwa ini karena masih ditangani oleh institusi yang berada di bawah kekuasaan pemerintah gitu. Walaupun itu sekali lagi belum tentu benar. Itu tapi persepsi itu sudah muncul gitu kan. Nah, kalau kemudian bagaimana sampai 2019 ini agar tidak semakin parah, memang kalau betul-betul damai dan tentram belum pernah terjadi dalam tahun politik, benar-benar tentram belum pernah terjadi kita. Selalu ada gonjang-ganjing di tahun politik, itu hal yang harus diterima sebagai bagian dari realitas politik begitu. Tetapi persoalannya adalah bagaimana ini supaya tidak semakin memuncak dan semakin mengkhawatirkan masyarakat gitu. Ada satu kondisi di mana masyarakat menjadi tidak aman, tidak nyaman, hubungan antar satu dengan yang lain di antara warga masyarakat juga menjadi terganggu gitu. Itu yang harus sebetulnya menjadi perhatian pemerintah. Dan kita akan melihat seperti apa atau langkah apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah dalam waktu dekat ini agar kasus ini atau kondisi ini tidak terus meruncing. iNews Prime akan segera kembali.